Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dan kita akan membahas tentang bagaimana kita cara mengenal bentuk dan fungsi bagian tumbuhan dan hewan. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, Gianti ingin nanya nih, masih ingatkah kalian apa yang dimaksud dengan makhluk hidup? Nah, apa saja ya yang termasuk makhluk hidup itu? Terus kemudian apa saja tuh ciri-cirinya? Pasti kalian semuanya masih ingat kan? Oke, nah berikutnya kita mulai akan belajar tentang mengenal bentuk dan fungsi bagian tumbuhan dan hewan. Di sini akan ada beberapa contoh yang bisa kalian lihat. Nah, yang pertama adalah, coba ada yang tahu ini gambar apa? Betul, ini adalah gambar kucing. Nah, di gambar ini kalian bisa melihat ada beberapa bagian dari tubuh kucing. Nah, ada rambut, ada mulut, ada cakar, ekor, kumis, dan yang lain-lainnya. Nah, semuanya itu, semua bagian dari hewan tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, contohnya di kucing nih. Kalau telinga pasti untuk mendengar, mata untuk melihat. Nah, sekarang kalau kumis, apa ya fungsinya kumis pada kucing? Ternyata kumis pada kucing berfungsi untuk mendeteksi benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, kucing juga punya ekor yang fungsinya untuk menjaga keseimbangan ketika kucing ini sedang berjalan. Nah, ada lagi nih. Si kucing ini punya cakar. Fungsinya untuk menangkap mangsa ketika dia dapat tikus atau hewan mangsaan yang lain. Nah, berikutnya adalah hewan ikan. Nah, ikan ini juga memiliki beberapa bagian yang masing-masing bagian ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, bagian dari tubuh ikan ada insang, ada sirip, ada ekor, ada mata, dan ada bagian yang lainnya. Nah, secara umum, bagian sirip pada ikan, apakah itu sirip dada, sirip punggung, atau sirip perut, berfungsi sebagai alat gerak ikan. Nah, kemudian ada insang. Nah, insang ini adalah alat bernafas pada ikan. Nah, ada juga ekor. Nah, ekor pada ikan berfungsi untuk mengatur arah ketika si ikan ini akan berenang. Akan ke arah mana ya? Ke kanan atau ke kiri? Nah, itu akan dibantu oleh bagian ekor. Nah, yang berikutnya adalah kita berganti ke tumbuhan. Tumbuhan pun juga sama memiliki beberapa bagian dan fungsi yang berbeda. Di dalam tumbuhan itu terdapat bunga. Nah, bunga ini berfungsi untuk menarik perhatian serangga. Terus kemudian di bunga ini juga terjadi proses perkembangbiakan. Nah, bagian berikutnya adalah buah. Fungsi dari buah itu hampir sama dengan fungsi dengan biji, yaitu sebagai tempat untuk menyimpan makanan. Terus kemudian juga bisa menjadi calon tumbuhan. Bakal biji itu ada di buah atau biji. Nah, berikutnya adalah daun. Nah, fungsi daun kalian pasti semuanya tahu dong. Daun itu berfungsi untuk membuat makanan atau melakukan proses fotosintesis, yaitu proses mengolah makanan sendiri yang terjadi di bagian daun. Bagian berikutnya adalah batang.
yang fungsinya untuk mengokohkan tanaman, menyimpan makanan. Nah, dan di bagian batang inilah akan tumbuh daun, bunga, dan juga buah. Nah, bagian yang terakhir adalah akar. Akar ini biasanya terdapat di dalam tanah, tapi kadang-kadang kalau untuk pohon yang menggantung, dia akan di luar tanah. Nah, apa ya fungsi akar ini? Nah, fungsinya adalah yang pertama untuk menyerap air dan zat makanan. Berikutnya untuk mengokohkan tumbuhan, dan yang berikutnya untuk menyimpan makanan. Nah, itu kira-kira contoh hewan atau tumbuhan terkait dengan bagian-bagian serta fungsinya. Nah, kalian bisa mencari contoh-contoh hewan dan tumbuhan yang lain. Nah, mungkin itu saja. Ada tugas nih untuk kalian. Nanti kalian silahkan mengerjakan buku paket halaman 12 sampai 14. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.